Tidak sedikit orang Kristen berdiri dalam barisan pendukung agresi Israel dan Amerika. Dan posisi itu harus disebut dengan terang. Ia tidak lahir dari iman yang jernih, tapi dari dendam yang dipelihara oleh kesalahpahaman atau oleh pengalaman traumatik. Kesalahpahaman itu nyata dan harus diakui. Ia berakar pada pengalaman konkret menghadapi sebagian orang Islam yang perilakunya justru mencoreng ajaran yang mereka bawa. Fakta ini tidak boleh disangkal, tidak boleh ditutup-tutupi, namun kejelasan moral menuntut satu garis pembeda yang tegas. Yang dimaksud bukan seluruh umat Kristen, melainkan sebagian yang terjebak dalam kejumudan berpikir dan penutupan diri. Kejumudan, intoleransi, dan kebodohan bukan milik satu agama, bukan milik satu kelompok agama. Dia hadir dalam semua komunitas beragama tanpa kecuali. Dalam umat Islam, dalam umat Kristen, dalam umat Hindu, dalam umat Buddha, ekstremitas selalu ada. Dan ia tak pernah mewakili ajaran itu sendiri. Pengakuan atas cacat internal tak pernah dapat diubah menjadi alasan untuk membenarkan kejahatan eksternal. Tidak ada satupun perilaku buruk dari sebagian umat Islam yang dapat dijadikan dasar moral untuk mendukung agresi Amerika dan Israel. Agresi tetaplah agresi, penyerangan terhadap kehidupan, perampasan hak, penghancuran martabat manusia, dan penjajahan tidak berubah menjadi sah hanya karena ada luka, dendam, atau narasi teologis yang dipaksakan untuk membenarkannya. Dukungan terhadap agresi Amerika dan Israel adalah pilihan sadar. Ia bukan reaksi spontan yang netral, melainkan keberpihakan yang jelas kepada penindasan. Pada titik itu persoalannya bukan lagi kesalahpahaman, melainkan kegagalan moral. Siapapun yang membela agresi, dengan alasan apapun, sedang menempatkan diri di sisi yang berlawanan dengan kemanusiaan. Kemanusiaan mendahului agama. Prinsip ini bersifat dasar dan tidak bisa dinegosiasikan. Agama hanya memiliki makna jika ia berdiri di atas pengakuan terhadap martabat manusia. Tanpa itu, agama berubah menjadi alat legitimasi kejahatan. Jika iman berarti kasih dan keadilan, maka membela manusia yang ditindas bukan pilihan, tapi konsekuensi langsung yang melekat pada iman itu sendiri. Ketika seseorang tetap mendukung penindasan sambil mengatasnamakan iman, pada saat itu juga ia sedang menanggalkan substansi iman yang ia klaim. Ia tidak sekadar keliru, ia sedang memutarbalikkan dasar moral yang seharusnya ia junjung. Refresh your mind, join Diagnosa Logika, share knowledge.